Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami. Saya Bung Moge dan Bung Oto. Kita berada di Otosmart TV. Otosmart TV. Bung, di belakang kita ini ada salah satu kendaraan belusukan paling cantik dan paling bagus di Indonesia. Bung. Memang. Dengan ini kita bisa kemana-mana, kita bisa gunain untuk survei, kita bisa gunakan untuk adventure dan lain-lain sebagainya. Untuk nge-mall pun sangat keren. Sangat bisa ya. Namun sebelumnya kita ingatkan sekali lagi, karena di tengah pandemi ini kita harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, atau siapkan hand sanitizer. Ya, supaya ketika pandemi ini bisa segera terkendali, kita bisa adventure bareng menggunakan kendaraan-kendaraan seperti ini. Bung, kendaraan ini saking sensasionalnya, namanya mengambil salah satu dari movie Hollywood, Bung. Oh iya. Kalau kita pernah ingat ya, itu melambangkan macho, jantan, perjuangan dan lain sebagainya. Iya. Petarung ya. Petarung, Bung. Iya. Ini sangat cocok ya, Bung ya. Apalagi yang suka party-party ini cocok ya. Wah, iya. Ya. Namun sebelumnya yang sudah penasaran, mari kita saksikan yang satu ini. Pemirsa, ini dia ketampanan sebuah mobil double cabin yang tadi kita lihat cuplikannya ya. Ya. Bung, apa namanya? Rubicon Gladiator. Nah, Gladiator. Tentunya penamaan Gladiator itu bukan tanpa sebuah kebetulan ya. Ya. Harus melambangkan nama, melambangkan kendaraannya harus betul-betul mewakili ya, Bung. Mewakili. Ya. Dan apalagi sebenarnya bukan hanya namanya yang keren, tapi ada heritage-nya juga. Karena kendaraan ini memang sudah ada dari zaman-zaman dulu, tahun 41 sebenarnya sih. Diambil dari basis kendaraan military vehicles. Iya. Yang sekarang diproduksi dan akhirnya dimunculkan double cabin-nya. Yes. Memang pada awalnya saya sangat tertarik itu melihat pertama kali itu Brute ya? Brute. Ya. Iya. Itu memang masih basisnya JK ya. Iya. Kalau ini JL dan sudah diproduksi langsung, bukan JL, sorry, JT. Iya. Dan ini sudah diproduksi langsung oleh Jeep. Mari mendekat platform ini, saking spesialnya, jadi sudah bukan JL lagi, tapi JT. T-nya itu truk kayaknya. Truk. Dibedakan dengan versi platform yang JL. Yes. Walaupun Brute dulu masih pakai versi JK, ini sudah mengambil kode chassis yang beda lagi, Bu. Ya, karena ini udah dari pabrikan. Yes. Sebelumnya kita lihat dulu tampilan depannya, tadi kita sudah lihat ya. Mari kita shoot dulu, ini ada salah satu teknologi tersembunyi, ini kamera. Yes. Ini memberikan akses ke depan ketika kita melakukan adventure, supaya kita tahu nih bumpernya. Karena salah satu kendala yang dialami oleh pengendara Jeep itu, Bung, kita kadang susah ngambil ancar-ancar bumpernya, Ya, Bung. apalagi kalau kita lagi off-road ya, kadang kita nggak selalu kita punya spotter yang buat menentukan, ayo belok kanan kiri. Nah,
dengan adanya ini kamera akan sangat membantu kita. Kita bisa adventure sendirian pun. Sekaligus kita bisa lihat ini nih, angle-nya nih. Ya, langsung kelihatan. Kita bisa tahu karena kita bisa lihat kadang-kadang ini juga merupakan bagian yang sulit kita pantau ya. Dan satu lagi Bung, grill ini memang sepintas kelihatannya, oh ya sama lah kayak yang JL ya. Padahal ini sebenarnya berbeda loh. Apa tuh Bung? Ya, dia punya ukuran kisi-kisi yang lebih besar dan di dalamnya juga ada fan tambahan. Kenapa? Karena mobil ini adalah truk. Jadi Jeep nggak mau cuman tampilannya aja truk tapi fungsinya seperti mobil biasa. Dia benar-benar harus tangguh seperti truk yang benar. Bisa buat muat barang, buat narik trailer. Nah, jadi dia butuh pendinginan ekstra, makanya ini dibikin sedikit berbeda. Suaranya ribut gak ya? Oh, dengan pendinginan ekstra itu, Bung? Enggak juga, halus. Jadi pulang malam pun aman ya, Bung? Aman. Itu dia. Karena penting, Bung. Kalau kayak gini buat ke Bali, ke pantai-pantai sip. Cocok ya. Nah, kita lihat lagi mungkin bumpernya bisa di-shoot. Ini mengambil model anniversary sih, Bung. Makanya ini ada tanduk merahnya seperti gini. Rubicon, artinya. Rubicon. Ya, ini seperti gini. Namun yang tipe ini kebetulan yang kami dapat ini bahannya masih ABS plastik ya. Sebenarnya ada satu yang tipe lagi yang udah full opsional. Yang udah besi. Full besi. Nah, yang full besi ini malah bisa dilepas lagi yang sebelah sini. Ya. Jadi cuma pendek segini. Apakah bumper plastik ini tidak kuat? Sangat kuat. Sangat kuat. Betul. Tujuan menggunakan plastik ini salah satu adalah faktor keselamatan ketika terjadi tabrakan atau eksiden di jalan, maka tidak akan melukai pengguna jalan. Seperti itu salah satunya, Bung. Ya, kita lihat tampilan lampunya, Bung, mungkin mau ditambahkan. Kalau saya sih sama dengan... Ini sama kayak yang Rubicon kemarin ya, jadi udah full LED. Ada DRL-nya di sini juga. Pemirsa Autosmart TV yang belum melihat episode kami yang sebelumnya, ini linknya ada di atas. Di situ akan kita jelaskan lampu-lampunya secara lengkap ya. Seperti itu. Kita lihat ke bawah juga. Ini, Bung, ini dia fog lamp-nya ya, fog light-nya. Sudah full LED ya sekarang semuanya. Ini juga. LED. Dan satu lagi fitur yang sedikit berbeda dari yang kemarin kita lihat JL adalah ini. Jadi skid plate ini dari bawah besi. Nah, ini apa fungsinya, Bung? Untuk off-road. Jadi ini kalau misalnya kita kena batu, kena apa, perlindungan lah ya, armor ini. Bisa dilihat ya, ini besi asli nih. Ini salah satu fitur yang dipertimbangkan dan dipikirkan. Sepintas dari depan tampaknya sih sama, seperti yang versi 4 pintu maupun yang 2 pintu ya. Tampak dari depan tidak ada perubahan. Nah, dari samping ini merupakan salah satu yang menjadi faktor kunci dari sebuah Jeep Gladiator. Mari kita lihat, pemirsa, tampilan sampingnya nanti akan dijelaskan oleh Bung Otto kenapa Jeep ini menjadi sangat-sangat spesial ya. Mari kita lihat, pemirsa bisa dekat. Sebelum Bung jelaskan rahasianya, kita zoom dulu ini. Ini mengingatkan kita kepada kendaraan yang sudah tangguh dari tahun 1941, Bung. Jadi disematkan di sini, ini adalah heritage-nya. Dan silakan, Bung, dijelaskan ukuran bannya dan lain-lain. Bannya ini menggunakan ban yang sama dengan yang dipakai di JL Rubicon yang kemarin yang kita review. Ukurannya pun sama, jadi kalau dalam inci sekitar 32 inci dengan matte terrain BF Goodrich KM2 ini ban bagus sudahan. Jadi artinya nggak perlu diganti pun ini sudah sangat mumpuni untuk off-road. MT itu untuk apa, Bung? Matte terrain. Matte terrain, jadi untuk lumpur-lumpur nggak masalah. Untuk lumpur-lumpur nggak masalah. Silakan. Nah, tapi fitur yang paling asik ini menurut saya, ini adalah suspensinya, Bung. Nah, bisa kita lihat kalau yang di Jeep kemarin Rubicon JL itu shocknya berwarna merah ya, itu masih pabrikan Jeep ya. Kalau yang ini adalah Fox. Jadi Fox ini tentu teman-teman udah banyak yang tahu ya, ini dipakai di ajang balap Baha dan yang off-road. Nah, ini spesialisnya lah Fox. Suspensi premium, apalagi untuk adventure, semua orang tahu bahwa merek ini tidak bisa dibilang merek kaleng-kaleng. Ya, seperti gitu ya, Bung ya. Dan memang engineer Jeep juga memikirkan bahwa mobil ini akan difungsikan sebagai truk. Jadi bukan hanya untuk nampang. Nah, makanya kaki-kakinya pun harus siap untuk menghadapi medan berat sambil bawa barang-barang yang cukup berat. Nah, itu dia. Kap mesin sama, ada tampilan kisi-kisi seperti gini ya. Pemirsa bisa lihat, pemirsa Autosmart TV, kemudian ada aksen-aksen seperti gini. Ini dia judul movie-nya, Bung. Kalau kita lihat film terkenal di Hollywood. Nah, ini Gladiator. Ini ngambil langsung dari sosok yang tangguh nih, Bung. Sangat terkenal, sangat tangguh, maco pastinya. Tampilan samping, ini dia. Mobil tampilan samping luar biasa. Blusukan paling ganteng yang pernah kami lihat ya. Dan ini, Bung, memang kita sepintas melihat dari samping ya, kelihatan dimensinya lebih besar kan ya daripada yang
four door. Ya. Ternyata memang ini lebih panjang, sekitar setengah meter loh. Lebih panjang sekitar lebih setengah panjang meter dari yang 4 pintu. Meter, iya. Padahal yang 4 pintu yang versi yang JL itu sudah lebih panjang 90 mm dari ini versi yang JK. Lebih panjang ya? Ya, jadi mungkin untuk manuver segala itu akan sedikit lebih susah ya angle-nya ya. Tapi tentunya di pemakaian sehari-hari tetap nyaman walaupun nggak ada masalah. Bawah shock rail standar besi, belum ada injakan kaki. Nanti kita kasih lihat cara naiknya sekali lagi. Ya, memang injakan kaki biasanya nggak disiapkan standar ya. Betul. Karena tergantung fungsinya. Kalau mobil ini memang difungsikan sebagai truk, kita perlu ground clearance yang tinggi supaya loss ya. Nah, supaya loss. Tapi kita bisa pakai yang model lipat. Ya, aftermarket udah tersedia sih. Yang footstepnya bisa yang lipat. Kita lihat sekarang baknya, Bung, di belakang. Ini fungsi utama dari sebuah ini, tangguh sekali nih. Saya gini-giniin kagak gerak sama sekali ini nih. Besinya nih. Ya, jadi ini adalah pun naik sambungan bisa. dari bumper belakang. Ini selain dia berfungsi seperti rock rail itu, proteksi waktu kita lagi off-road, ini juga bisa kita jadikan pijakan ketika naik barang di belakang. Tetap di syuting ini tidak hanya depan, belakangnya ini gede sekali tabung suspensinya ini. Nih ya. Dari merek terkenal Fox. Ini kalau Anda cek aftermarketnya harganya sangat-sangat lumayan ini, bisa puluhan juta hanya untuk tabungnya seperti kayak gini. Tabung peredamnya ya, suspensinya. Kemudian kita lihat dari belakang tampilannya. Mungkin bisa diperjelas. Nah, ini dia. Kecantikannya. Ya, lampu belakangnya cantik ya. Lebih ganteng dari yang 4 pintu. Modern ya. Terlihat sangat modern. Dan karena ini adalah pick up, jadi kita harus punya lampu rem yang di tengah. Atap itu kan bisa dilepas. Nah, makanya dipindahkan di sini. Nah, ini ya. Nah, bisa dekat supaya pemirsa Autosmart TV lihat sebelum kita buka. Ini tampilannya kayak gini nih. Yang sayang anak, Bung, bisa beli kolam renang yang di sini, Bung, diisi air aja. Bisa jadi kolam renang portable ya. Kurang lebih seperti gitu. Kita buka. Ini sudah soft ya turunnya ya. Jadi udah nggak perlu nahan-nahan lagi dan ringan sekali. Ini tangguh nih. Saya gini kan kuat. Tempat duduk bisa, meja kopi bisa, jadi tinggal ambil kursi. Ada 3 settingan ya untuk bagasi ini karena Jeep mau supaya ini bisa berfungsi juga sebagai truk yang benar. Jadi satu yang tentunya ditutup ya. Tapi kalau barang kita yang kita bawa lebih panjang, nah kita bisa buka seperti ini. Betul. Atau dia juga menyediakan fitur setengah terbuka. Jadi kabelnya tinggal dinyangkutkan sini kan situ. Oke. Jadi gini caranya. Nah, ini bisa setengah terbuka seperti setengah terbuka. Jadi tidak sampai tumpah ke belakang. Ini buat nyangga juga bisa. Ini ada penutupnya. Sudah dapat juga. Sudah dapat. Cuman memang di unit ini belum terpasang. Ya, ini partisinya untuk kita tutup jadi tidak terekspos dengan elemen-elemen luar tuh. Seperti gitu ya. Dari tampilannya sendiri, dari belakang ini sangat multifungsi, kita bebas mau isi apapun, yang penting sesuai standar yang diberikan oleh Dinas Perhubungan juga ya, seperti gitu. Ya, biasanya kita mungkin pengguna mobil ini disiapkan untuk overland tuh, buat camping segala. Ini sangat muat barang macam-macam. Ya. Kan banyak yang dikasih kayak rack segala macam, bahkan tenda yang di belakang. Nah, itu seru sekali. Kalau untuk city car pun bisa ya. Walaupun fungsinya tidak difungsikan, dikasih partisi tetap kelihatan sebagai mobil. Bermanuver di parkiran mall ini agak panjang soalnya mobilnya ya. Tapi kalau Anda pakai ini tambah gampang dapat parkirnya. Nah, jadi buat pemirsa Autosmart TV nggak usah khawatir bawa pickup seperti gini, double cabin seperti gini, datang ke mall biasanya langsung dapat prioritas parkir di lobby ya. Jadi aman, terkendali, kita bisa lihat. Oke, sekarang kita kalau dari belakang, ini tampilan ini ada hooknya merah, hook besi, kemudian ada parking sensor di mana-mana dan kamera. Right, kamera. Jadi kita mundur, kita tahu batasan mana kita harus berhenti ya. Karena memang mobil double cabin, terutama dengan bak yang panjang seperti ini, itu paling sulit adalah kita memperkirakan pada saat parkir mundur. Ya. Karena kita agak sulit memperkirakan panjang ini. Tapi dengan kamera sangat membantu. Ya, setuju. Sebelum kita lihat ke jantungnya, mari di zoom sedikit agak lebih dekat, Bung. Ini salah satu fitur yang menurut saya cukup menarik, Bung. Kaca take away, Bung. Nah, ini bisa pesan makanan-makanan fast food nih. Bisa. Jadi tinggal ngomong, saya mau pesan apa, nggak usah keluar dari kabin, oper ke belakang. Fun ya, bukannya. Fun ya. Jadi ini buat anak-anak kecil ini cukup lumayan ini, Bung. Suka untuk latihan-latihan peran-peran seperti gitu ya.
Sekarang kita lihat ke depan pemirsa. Kita lihat jantungnya dari kendaraan ini karena mesinnya berbeda dengan yang versi JL. Mari. Yes. Oke, ritual Jeep. Dilihat ring lock-nya. Ya, mari silakan. Bukanya seperti gini. Klik. Kita lihat ini ritual dari Jeep ya. Jadi sangat mudah sekali setelah dibuka. Nah, ini sekarang kita angkat. Ya. Nah, dari atas ke bawah, kemudian ditaruh di sini. Mesinnya, Bung. Ini Mesinnya ini 6 silinder masih. 6 silinder. Jadi masih pakai platform yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya. Yang lainnya sudah 2000 Memang cc. untuk Gladiator itu standarnya adalah yang 3,6 silinder ini. Tapi ada juga sebenarnya versi diesel, cuman saya nggak tahu apakah akan ada di sini ya. Karena Jeep Gladiator ini adalah mobil Gladiator pertama di Indonesia, Bu. Ya, jadi kita sangat bersyukur sekali Otosmart TV mendapatkan kesempatan untuk mereview Jeep Gladiator pertama di Indonesia. Yang ATPM loh ya. Yang ATPM. Kalau yang importir kita nggak tahu ya. Kita nggak ini tahu. resminya yang ATPM yang ini. Ini merupakan mesin Pentastar. Ya. 3,6 mengambil mesin dari versi sebelumnya JK Pentastar dengan tenaga sekitar 285 PS. dan 350 Nm. Iya, 350 Nm. Mesin ini sudah sangat teruji di berbagai platform Jeep. Jadi sebenarnya ini suatu pilihan tidak aman. ada masalah. Kalau saya personally daripada yang 4 silinder, saya lebih suka yang 6 silinder. No replacement for displacement, Yes. bro. Ini yang bagusnya adalah naturally aspirated. Jadi nggak ada turbo, Bung. Ya. Kalau yang sebelumnya 2000 cc kan dibantu turbo, makanya torsinya gede banget. Tapi untuk ini dipertahankan seperti gini karena memang ini racikan yang paling sempurna, Bu. Cuman memang saya tertarik kalau nanti ada yang diesel ya, karena torsinya akan 450-an saya dengar yang diesel. Nah itu pasti lebih luar biasa karena mobil ini tergantung peruntukannya ya. Kalau untuk towing, untuk segala itu kita butuh yang torsi besar. Jadi yang menanyakan spare partnya susah apa enggak? Oh, Pentastar udah berapa tahun di Indonesia ya? Sudah proven lah. Udah proven, jadi nggak usah khawatir. Jadi ini sangat aman digunakan untuk beberapa puluh tahun ke depan, nggak usah khawatir. Karena ini mesin yang sudah terbukti tangguh, yang harus berada di setiap Jeep harus ya seperti kayak gitu. Mari Bung, kita tutup. Habis ini kita akan explore kenyamanan fungsi dari double cabin ya. Karena double cabin tuh ada pertanyaan, nanti nggak nyaman buat 4 orang. Nah, nanti kita lihat habis ini. Apakah di belakang itu akan menjadi suatu kendala. Mari kita lihat pemirsa. Nah, pemirsa Otosmart TV, ini dia kabin belakang dari sebuah Jeep Gladiator ya. Sebelum saya naik, saya akan jelaskan salah satu fitur yang mungkin tidak ada di versi-versi yang 4 pintu maupun 2 pintu. Ini kompartemen bawah ini ada nih. Ada kompartemen tersembunyi. Nah, ini bisa kita gunain untuk menyimpan barang-barang ya, seperti gitu. Ini ada di sini dan di kursi sana juga. Ini salah satu fitur yang dipertimbangkan yang nggak ada di tipe-tipe lainnya. Ini luar biasa, attention to detailnya, dan ini sangat durable sekali. Kendaraan ini sudah dirancang untuk outdoor, makanya fitur-fitur di sini, interior di sini, ini tahan weather resistant. Jadi air, hujan, panas itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Terus kemudian ini kacanya yang tadi, ini kaca untuk memberikan akses langsung ke penumpang yang ada di belakang. Jika kita misalnya ada penumpang yang di belakang, kita bisa melakukan komunikasi melalui ini. Kurang lebih seperti kayak gitu. Nah, ini kita tutup naiknya. Karena tidak ada footstep-nya, mungkin bisa dilihat dari dekat. Saya dari versi ini nanti Anda bisa lihat kaki saya gimana naiknya. Cuman dari sini yang pertama saya lakukan, pemirsa, grab the handle, kemudian kita harus melakukan naik seperti gini. Kita akan naik seperti kayak gini, kemudian kita nyampe di kabinnya. Sangat luas, sangat nyaman, sangat luar biasa comfortable. AC-nya, audionya semua menurut kami dan saya pribadi berada di belakang sebuah Jeep Gladiator ini merupakan sensasi berkendara yang berbeda dan pastinya 2 jempol untuk Jeep Gladiator. Dan kita bisa lihat ada AC-nya juga di sini. Power window-nya di tengah karena pintunya bisa dilepas, karena itu semua fungsi ada di tengah. 2 cup holder juga. Namun sensasi berkendara dari sebuah Jeep Gladiator akan sangat menyenangkan jika kita membahas kabin depannya. Silakan Bung Oto untuk membahas kabin depannya. Oke teman-teman, kita berada di kabin Rubicon Gladiator.
Nah, kalau kita lihat sepintas memang mirip sekali dengan yang ada di JL yang versi 4 pintu maupun yang 2 pintu ya. Transmisi tetap menggunakan 8 kecepatan automatic. Nah, tapi ada fitur tambahan yang ada di Gladiator yaitu Off-Road Plus. Nah, jadi fitur Off-Road Plus ini akan membantu kita pada saat kita off-road, komputer akan berpikir akan memberikan traksi di mana apabila posisinya menurun atau menanjak. Ini akan membantu. Nah, ini fitur baru yang adanya di Gladiator. Selain itu juga ada tombol aux ini. Ini adalah tombol yang memang sudah disiapkan untuk kita memasang piranti tambahan seperti misal lampu yang ada di atap, winch segala macam itu kita bisa operasikan pakai ini. Lalu media masih sama ya. Standar ya ini ya. Locker depan dan belakang. Nah, ini sangat penting untuk off-road. Nah, lalu ada fitur lagi yang ada di sini. Yaitu off-road pages. Jadi mobil ini memang disiapkan untuk off-road. Di off-road pages ini kita akan banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, seperti ini pitch and roll. Jadi kita tahu angle kita naik atau nanjak atau nurun, lalu rollnya, kemiringan mobil, lalu trail cam. Nah, ini penting sekali. Jadi bahkan juga ditampilkan juga posisi ban kita. Nah, ini sangat membantu buat kita off-road ya, apalagi kalau kita off-road sendiri tanpa spotter. Dan memang untuk kamera belakang pun ini penting sekali, karena saya sebagai pengguna double cabin harian, nah itu kesulitannya adalah saat parkir mundur, karena kita sulit untuk memperkirakan panjang bak kita, tapi dengan ini akan sangat membantu. Lalu fitur lagi yang cukup lucu adalah pembersih untuk kamera. Nah, jadi waktu kita habis melibas medan lumpur, kita bisa bersihkan pakai ini. Salah satu informasi tambahan lagi yang ada di off-road pages adalah kita bisa melihat angle setir kita, lalu posisi transfer case kita berada di mana, kita lagi menggunakan 2 roda ataukah 4 roda ataukah 4 roda yang low, lalu sway barnya connect atau disconnect. Nah, ini kita semua informasinya kita bisa lihat dari sini, termasuk posisi kita dan ketinggian dan segala macam. Ini sangat berguna waktu kita off-road. Lain-lain kurang lebih sama seperti yang ada di JL. Atap bisa dibuka, jadi kapan lagi teman-teman bisa punya pick up convertible. Nah, ini satu-satunya adalah Jeep Gladiator ini. Pemirsa Autosmart TV, itu tadi kurang lebih sepintas tentang kesimpulan kami akan sebuah kendaraan yang sangat maco, sangat ganteng ini. Namun ada kesimpulan akhir yang harus kita berikan kepada pemirsa Autosmart TV, Bu. Untuk kendaraan dengan harga kurang lebih di atas 2M, double cabin, apakah ini sangat worth it untuk dimiliki apa tidak? Silakan, Bu. Itu betul-betul tergantung dari kepribadian kita ya. Seperti yang dari awal kita selalu infokan bahwa kendaraan kita, karena sebagai penghobi ya, kendaraan kita itu merefleksikan kepribadian kita. Jadi tidak ada satu rumus yang baku. Iya, nggak ada satu rumus yang baku, nggak ada benar dan salah. Dan ini semua kita bicara tentang emosi. Betul. Ya. Jadi kalau Bung tanya sama saya, sebagai Bung Oto ini, mobil ini salah satu mobil yang sempurna menurut saya. Tapi itu menurut saya, mungkin nggak sama menurut Bung Moge. Nah, itu. Kalau dari kami, dari saya pribadi, kendaraan ini diciptakan sebagai kendaraan multifungsi yang maksimal. Benar. Kalau dilihat dari fungsinya, dilihat dari stylenya juga maksimal. Itu merupakan salah satu style yang menurut kami terbaik juga di double cabin. Ya, nggak ada double cabin yang lebih ganteng dari ini, itu aja lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau masih ada pertanyaan, apakah harus lebih baik merek Eropa yang lebih nyaman atau merek-merek lain yang lebih harganya sama, itu kalian salah. Harus melihat dulu secara langsung di sini. Ya. Rasakan dulu fungsinya, karena kembali ke Bung Oto bilang tidak ada satu rumus yang baku di sini ya. Tidak bisa apple to apple ya untuk mobil ini ya. Jadi menurut kami, saya pribadi rekomen. Kalau menurut Bung gimana? Sangat rekomen. Sangat rekomen ya. Oke pemirsa, kalau kayak begitu jangan lupa kita akan ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan. Please klik like, share, dan subscribe acara channel Autosmart TV kami. Dan kita akan berjumpa. Ini mobil gede, Bung. Mari kita bilang yang terakhir sama-sama katakan salam Moge. Acara ini dipersembahkan oleh